Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Nandina Metafani nomor absen 25, 2. Nur Maulidila Aisyah nomor absen 26, 3. Putri Nabila Arofah nomor absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fase dan kelompok dalam sejarah Islam Eropa. Masuknya umat Islam ke Eropa. Islam mulai masuk ke Eropa sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu. Semua itu diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai dengan 1492 Masehi di Semenanjung Iberia. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan menguasai. Akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasanya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan umat Islam, penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Segera setelah permintaan tersebut sampai kepada Torik, ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Torik bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya, Perang Sidonia langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Torik bin Ziyad. Ketika Torik bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth, pimpinan Roderick. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Ketika wilayah-wilayah Spanyol Muslim ditaklukkan kembali oleh raja-raja Kristen, komunitas-komunitas Muslim lokal mendapat kebebasan dan perlindungan agama meskipun diprotes oleh gereja Katolik. Akan tetapi, hal ini tidak mengakhiri fenomena sosial para budak Muslim. Pada akhir abad ke-20, terdapat kurang lebih 18 juta Muslim di Eropa, hampir 9 juta masing-masing di Eropa Barat dan Eropa Timur. Beberapa ribu Muslim hidup di Polandia dan Finlandia.
Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, yang mana dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama, dimulai dari 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini juga, stabilitas politik negeri Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Pada periode kedua, dimulai dari 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Pada periode ketiga, dimulai dari 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat, dimulai dari 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa itu, Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada saat itu, maka untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara. Akan tetapi, terdapat satu kekuatan yang dominan di sana, di mana Islam di Spanyol pada masa itu dibantu oleh dua kekuasaan dinasti, yakni dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6, dimulai dari 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode inilah Islam mulai mengalami keruntuhan. Semuanya berawal dari konflik atau perselisihan orang-orang istana yang memperebutkan kekuasaan. Terdapat persekongkolan dengan kerajaan Kristen untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Islam melemah. Melihat peluang itu, maka kerajaan Kristen kembali menyerang Islam sehingga membuat Islam pada masa itu menyerah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan, yakni mereka masuk Kristen atau tetap Islam namun harus pergi meninggalkan. Di Eropa Barat, Islam memperlihatkan keragaman sosial yang jauh berkurang. Pada dasarnya, Islam masih merupakan agama kaum migran yang kebanyakan merupakan pekerja yang kurang terampil, pedagang kecil, dan pedagang rendah. Warga setempat yang menjadi Muslim ada di setiap negara Eropa Barat, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Yang menonjol adalah wanita yang menikah dengan pria Muslim. Para migran Muslim di Eropa Barat dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, terdiri dari penduduk yang berasal dari bekas jajahan. Kedua, Muslim terdiri sebagian besar atas pekerja yang tidak terampil beserta keluarga mereka. Mereka berasal dari negara-negara sekitar Laut Tengah, dari anak benua Indo-Pakistan, dan juga dari negara-negara Muslim lain di Timur Dekat dan Jauh. Di Perancis dan Inggris, proses migrasi ini dimulai sebelum Perang Dunia II.
di negara-negara lain, sebagian besar terjadi antara akhir 1960 dan 1970. Khususnya sejak akhir 1970, dimulai proses reuni keluarga basis bagi institusionalisasi infrastruktur religius. Kelompok-kelompok asal etnis atau geografis tertentu membentuk mayoritas dari kalangan penduduk Muslim. Inilah yang terjadi pada para migran dari wilayah Maghribi dan Afrika Barat di Prancis, Spanyol, Italia, dan Belgia, serta pada orang Turki di Jerman dan Belanda, dan pada orang Muslim dari anak benua Indo-Pakistan di Inggris.